Nama saya Sharon Liman Santoso. Nama aku Aldila Indriati. Halo, nama saya Putih Armen. Halo, aku Alisa Nabila. Saya Hardi. Nama saya Ryan Leonard Lalisang. Halo, saya Jadi Ramadona. Halo, nama saya Billy Maul Islam. Kalau ada satu kata yang menggambarkan perjalanan hidup aku sebagai seorang pemain bowling itu, katanya adalah destiny. Menurut aku, memang aku ditakdirkan untuk menjadi seorang atlet bowling, meskipun awalnya aku kayaknya merasa ini bukan olahraga yang pas buat aku. Ada satu pertandingan di mana aku ikut untuk pertama kali dan aku berpenampilan bagus. Makanya menurut aku kok ada hasilnya nih ya. Padahal aku latihan juga nggak pernah, tapi mungkin berarti aku ada talenta di situ. Jadi makanya aku pikir, oke, ini yang mau aku lakukan, mungkin sampai kapan aku nggak tahu. Tapi ini yang aku mau. Banyak momen-momen penting dalam hidup keluarga atau dalam hidup orang biasa yang mungkin kami lewatkan karena kami harus berlatih, karena kami harus bertanding ke luar negeri, dan itu mungkin yang orang-orang tidak lihat gitu. Jadi menurut aku menjadi seorang atlet itu memang harus tangguh, karena memang banyak kesulitan yang akan kami hadapi. Menurut aku untuk yang membedakan itu sampai bisa jadi atlet juara itu kita harus melalui prosesnya, dan kita harus nggak boleh menyerah, saya mau udahan, nggak boleh. Kita harus terus berjuang karena menurut aku untuk menjadi sebuah juara itu adalah sebuah perjuangan. Kalau dari saya sih luar biasa ya. Satu kata luar biasa itu kenapa? Karena dalam perjalanan saya sebagai atlet itu banyak pengorbanannya, banyak sedihnya, banyak senangnya, juga banyak maknanya lah dalam perjalanan saya sebagai atlet saat ini. Kalau orang bilang sama aku, kamu gak akan berhasil, aku cukup jawab, proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Dan aku akan buktikan ke semua orang, bukan hanya dengan orang yang bilang aku nggak berhasil, kalau aku tuh mampu dan aku bisa memberikan prestasi lebih dari yang sekarang. Kalau aku lagi mainnya nggak bagus atau misalnya lemparannya lagi jelek, aku selalu bilang sama diri aku kayak, you can do this, just make a good shot. Semua orang itu tahu kamu bisa. Kamu harus yakin sama diri kamu kalau kamu tuh bisa. Momen yang paling bermakna itu menurut aku kita bersama-sama melewati proses dari yang senang, sedih, sampai nantinya kita akan mendapatkan hasil itu bersama-sama. Itu momen yang paling bermakna menurut aku. Jadi kita capeknya di sini semua jalannya bareng-bareng, kita happy-nya ketawa bareng-bareng, kita marah-marahnya sama-sama. Nanti pada akhirnya, pada saat kita berhasil naik ke podium untuk mendapatkan medali, itu adalah momen yang paling bermakna karena kita benar-benar jalannya itu sama-sama kayak gitu. Lebih dari satu kata yang pasti, itu perjuangan dan pengorbanan. Itu yang bisa menjelaskan perjalanan karir saya di dunia bowling Indonesia. Saya percaya juga sudah banyak sekali warisan yang saya tinggalkan. Contohnya adalah salah satunya bahwa sebagai pemain bowling atau atlet itu kita tidak boleh menyerah, selalu harus fight sampai akhir gitu. Dan juga bahwa di saat dukungan itu ada dari banyak orang atau tidak ada, yang kita punya adalah diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita tetap memotivasi, melakukan menjalani semua prosesnya tanpa sebenarnya peduli dengan apa yang orang katakan di luar sana, ada ekspektasi atau sebaliknya gitu. Jadi saya lebih fokus ke diri sendiri aja. Prinsip olahraga yang saya pegang selama saya menjadi atlet nasional ya, selama ini mungkin lebih dari 20 tahun, adalah bowling adalah olahraga di mana saya percaya semua itu harus dilakukan fair dan square. Semuanya harus adil, semuanya harus tidak ada tuh buat saya dalam kamus saya kecurangan-kecurangan yang saya lakukan. Momennya itu tahun 2017, ketika papa aku meninggal, itu aku ada satu seleksi untuk kejuaraan dunia di Amerika, tapi aku tidak terpilih. Aku nggak kebayang sih kalau misalkan aku terpilih masuk ke dalam tim, aku tidak bisa ketemu sama papa atau aku nggak bisa nganterin papa. Yang aku bilang sama diri aku sendiri ketika aku gagal beberapa kali itu cuman menguatkan aja, ayo Alisa, kamu tuh bisa, kamu tuh lebih dari ini, kamu tuh bisa loh gitu. Momen kecil yang mengubah hidup aku itu menang dan bisa membanggakan kedua orang tua aku, itu udah merubah hidup aku sih. Tidak ada yang sia-sia, karena sampai saat ini yang saya sudah dapat sampai titik ini tuh tidak ada yang sia-sia kalau kita mau kerja keras. Sebagai atlet Sumatera Utara, saya merasa sangat senang sekali bisa membawa nama Sumatera Utara di kancah internasional karena saya dari daerah dan saya menunjukkan kepada anak-anak pemuda di daerah bahwa kita yang di daerah juga bisa buat jadi pemain nasional. Karena SEA Games kali ini sudah dekat, saya menjadikan semangatnya itu dengan cara saya komitmen, saya menjaga sikap, saya menjaga manner, mencerminkan bahwa kita atlet Indonesia itu tidak boleh besar kepala, sehingga kita jadi mau berusaha
lebih keras lagi buat buktiin aja sebenarnya ke Indonesia kalau bowling itu sesuatu yang membanggakan di Indonesia. Satu kata paling fight ya. Karena ya dengan fight itu saya bisa membuktikan bahwa saya bisa dan masih bisa. Mungkin banyak ya orang hanya melihat hasil saya aja sampai sejauh ini ya. Tapi tidak melihat bagaimana prosesnya pada saat itu, bahwa saya harus membagi waktu dengan sekolah pasti. Jadi pasti latihan harus lebih banyak dari orang lain. Pada saat itu pulang sekolah langsung latihan sampai malam. Begitu juga besoknya. Hari-hari saya hanya dengan latihan bowling. Bedanya atlet biasa mungkin tidak memerlukan keinginan untuk menjadi juara, mungkin tidak setinggi kayak bahwa kita menjadi atlet juara ya, karena kan kita sangat ingin menjadi juara, berprestasi di mungkin nama kita juga jadi diketahui orang bahwa kita atlet berprestasi, dan kita juga ingin juga semua orang tahu kalau kita ini berprestasi gitu. Jadi sangat jauh ya menurut saya, baik orang yang hanya biasa atau menjadi atlet juara. Lebih ke pengorbanan sih ya, karena banyak mengorbankan mungkin masa bermain-main waktu SMP, waktu SMA. Teman yang sekarang sudah nikah, punya anak, jadi lebih berasa lagi sih pengorbanannya. Pertama kali ngerasa begitu di tahun 2011 deh. Beres SEA Games dapat medali perunggu, terus udah mulai banyak bergedi bowling lagi, banyak kejuaraan-kejuaraan. Kayaknya sih mikir kayaknya emang bowling ya is my life gitu. Untuk motivasi, satu pengen membanggakan Indonesia, membawa medali emas di kancah internasional untuk Indonesia, membanggakan keluarga saya sendiri, istri dan anak saya, mungkin orang tua, terus biasanya membuktikan bahwa kita ini Indonesia nih sangat-sangat berprestasi loh di luar negeri, bukan cuma nasional doang gitu. Saya ingin membuktikan kepada orang-orang bahwa saya masih bisa berada di tim ini. Kegagalan yang mungkin dari event-event yang ada, saya belajar apa kesalahan saya dan kegagalan saya di dalam event-event yang selama ini saya ikuti. Dan itu sebuah pelajaran bagi saya buat menaikkan perform saya buat kedepannya. Saya, Sharon Liman Santoso, ingin mengatakan kepada teammate saya bahwa saya bangga berjuang bersama kalian. Saya siap menghadapi SEA Games bersama dengan kalian. Kita bisa. Kita pasti bisa. Kita bisa buktiin kalau kita bisa memberikan prestasi yang bagus nanti di SEA Games. Kita, orang Indonesia, adalah pejuang sejati. Ayo, kita semua bisa dan kita tunjukkan bahwa kita akan fight sampai titik akhir. Kita bisa. Untuk teammateku, kita sudah berjuang keras 3 bulan ini dalam berlatih. Kita pasti bisa untuk mendapatkan medali emas di SEA Games 2025 ini. Indonesia bisa. Di Thailand kali ini, guys, kita bisa kok, pasti bisa. Terutama untuk tim laki-laki Indonesia, kita harus bisa dan yakin untuk memenangkan medali emas di SEA Games nanti. Kalian bisa, karena kalian sudah bekerja keras sampai sejauh ini. Ayo teman-teman, kita bisa, kita solid. Indonesia bisa. Tiap mimpi dimulai dari tempat yang sunyi. Di langkah-langkah yang kecil, di detail yang tidak terlihat. Setiap lemparan membawa doa. Tiap langkah membawa harapan bangsa. Inilah perjalanan kami. Inilah tim bowling Indonesia. Bowling Indonesia bisa!